ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati dijamin tentram. Lah tinggal persoalannya mengingat Allah yang bagaimana. Kalau model orang kebatinan ya tadi itu eling, tidak akan menjamin ketentraman, ketenangan jiwa. Oleh karena itu berangkat dari ayat ini, mari dengan iman yang kita miliki dan kemudian kita selalu mengingat Allah, dijamin oleh Allah tatma'innul qulub. Bagaimana rencana kita Rabu yang lalu, pagi ini kita berbicara tentang manfaat zikrullah, manfaat mengingat Allah. Di dalam hidup ini Bu Bapak, selalu ada dua. Kalau kita ngomong manfaat, sebaiknya kita juga harus tahu akibat. Ngomong janji, seharusnya juga tahu tentang ancaman. Pendek kata selalu ada dua. Ada dua ya. Berdampingan ya. Enak, enggak enak. Berdampingan dan berlawanan gitu ya. Ini termasuk, jadi kalau kita ngomong manfaat dan akibat, sesungguhnya kita tidaknya bicara soal mengingat Allah saja, bukan soal zikrullah saja. Dalam segala persoalan kita harus melihat dari dua sisi ini, manfaat, akibat. Tanpa kita memahami dari dua sisi, orang mungkin ya ibarat jalan gitu pincang, hanya ngambil satunya tok, lupa satunya. Katakanlah sekarang ngomong manfaat, kita harus tahu betul dalam segala persoalan kita harus tahu betul manfaatnya apa. Kalau kita tidak memahami, tidak yakin dengan manfaat yang ada, orang tidak tertarik melakukan. Ngaji, kalau tidak yakin tentang manfaatnya, tidak tahu manfaatnya, ngaji barang, karena tidak tahu manfaatnya. Tapi kalau orang itu tahu manfaatnya, menuntut ilmu, atau apa saja, sedekah dan lain-lain, pendek kata apa saja. Kalau tahu manfaatnya dan harus tahu manfaatnya, tidak mungkin orang itu sembrono. Karena apa? Kalau dia tidak melakukan, berarti dia tidak akan mendapat kemanfaatan dari apa yang dilakukan. Termasuk juga zikrullah, mengingat Allah. Ya. Begitu pula tentang akibat. Jadi kalau manfaat itu gandengannya akibat, lawan katanya kalau ingat kepada Allah itu manfaatnya ini, kalau lupa kepada Allah akibatnya suka berderma, suka menolong, manfaatnya ini, tapi kalau medit, kikir, akibatnya ini selalu. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita bicarakan tentang manfaat yang otomatis kita juga membicarakan tentang akibat. Jadi dua ini gandeng. Manfaat zikrullah ya, dan juga akibat kalau kita melupakan Allah. Ya, baik Bapak yang saya hormati, zikrullah, mengingat Allah. Mengingat bukan sekedar eling ya, tapi mengingat dalam artian yang sangat luas dan itu kemudian diwujudkan dalam perilaku. Orang yang selalu ingat pada Allah, orang yang mengingat pada Allah, ditegaskan dalam Al-Quran yang saya baca dalam mukadimah tadi itu ya, hatinya pasti akan tentram, tenang. 13:28 Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. 13 surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalimat terakhir sangat tegas. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Ingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati dijamin tentram. Lah tinggal persoalannya mengingat Allah yang bagaimana. Kalau model orang kebatinan ya tadi itu eling, tidak akan menjamin ketentraman, ketenangan jiwa. Oleh karena itu berangkat dari ayat ini, mari dengan iman yang kita miliki dan kemudian kita selalu mengingat Allah, dijamin oleh Allah tatmainul qulub. Begitu pula kalau orang itu mengingat Allah akan membuahkan rasa takut. Selama orang itu ingat Allah akan membuahkan rasa takut. Kenapa membuahkan rasa takut? Karena kita sadar, yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Jadi kalau kita itu mengingat Allah, membuahkan rasa takut. Takut kalau saya berbuat negatif. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Disinilah di antara manfaat ingat kepada Allah. Jadi walaupun Allah tidak berbentuk apa kata orang Jawa jenggelek gitu ya, enggak. Tapi kita yakin. Nah, kita yakin dengan mengingat Allah itu memunculkan sikap rasa takut kalau berbuat negatif. Kenapa? Yakin kita yang kita lakukan itu pasti diketahui oleh Allah dan pasti akan diberikan Allah. Disinilah karena ingat pada Allah. Sebaliknya kalau orang itu tidak ingat kepada Allah, atau kembali lagi masih ingat kepada Allah tadi, dengan mengingat kepada Allah menambah motivasi untuk berbuat baik. Kenapa? Kita yakin kebaikan yang kita lakukan walaupun tidak ada orang tahu, Allah Maha tahu. Dan sebagai lanjutannya, di samping Allah itu Maha tahu, kebaikan yang kita lakukan pasti diberikan balasan lebih baik oleh Allah. Inilah manfaat daripada zikrullah, ingat kepada